Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas apakah bijak kita berhutang untuk investasi. Mas Arli, kalau menurut Mas Arli cocok nggak sama metodenya Robert Kiyosaki gitu ya? Yang mana dulu nih gitu? Saya ada beberapa pandangan dan memang buku itu bagus dan menurut saya ada beberapa hal yang memang saya terapkan dalam kehidupan saya, tetapi ada beberapa hal juga yang saya tidak sependapat dan tidak saya ambil. Jadi dari banyak hal ya di cash flow kuadran, kalau di 4 kuadran itu ESBI kita termasuk yang mana itu saya memahami dan ya itu relevan dalam kehidupan, tetapi ada beberapa hal yang kalau kita perdalam, ada beberapa hal yang saya tidak sependapat. Salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini, apakah bijak kita berhutang untuk investasi. Kebetulan saya Muslim, berhutang itu boleh saja ya di dalam Islam. Tetapi ya di saat kondisi yang memang betul-betul mendesak, misalnya ya kita tidak mau, saya tidak akan berharap ya kita mengalami kondisi yang mendesak ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kondisi yang longgar ya, jangan sampai mendesak. Misalnya sakit ya, tidak punya biaya terus harus nih dioperasi misalnya ya, misalnya sampai berhutang, wajar. Yang mendesak ya, misalnya rumahnya kebakaran terus mau tinggal di mana bingung karena nggak ada dana persiapan, akhirnya sampai berhutang, wajar. Tetapi yang terjadi sekarang, saking trennya kebiasaan hutang ini, sampai akhirnya orang ada yang berinvestasi tapi hutang gitu ya. Bagaimana ini gitu. Nah, saya rasa investasi bukan hal yang mendesak. Investasi itu untuk menambah kekayaan kita, untuk menambah harta kita. Jadi tidak selayaknya kita berhutang. Meskipun kadang-kadang dari sisi perhitungan masuk ya, dihitung masuk ini segala macam. Ya ingat logikanya masuk dan semuanya masuk, tetapi saya tetap berprinsip bahwa investasi tidak harus berhutang. Kalau kita mau investasi ya kondisi keuangan kita cash flow-nya diperbaiki dulu ya, kemudian dari tabungan kita baru kita investasikan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak tahu pendapat ini cocok atau tidak cocok, tetapi ini yang terbaik untuk kehidupan saya dan sekeluarga. Jika Anda cocok dan kira-kira baik untuk keluarga Anda, baik untuk Anda dan keluarga, silakan aja diterapkan. Ya, tetapi kalau tidak cocok ya tidak perlu Anda pikirkan. Nah, dari pengalaman saya pribadi, saya tidak berhutang untuk investasi ya. Bagaimana kalau hutang untuk rumah, bagaimana kalau hutang untuk kendaraan dan lain sebagainya. Itu pun hal yang saya hindari sejak tahun 2012 lalu. Sebelum 2012 saya semuanya serba berhutang gitu ya. Untuk punya kendaraan ya, untuk bisnis saya berhutang. Tetapi sejak November 2012 semuanya, bahkan mobil-mobil saya jualin semuanya, saya rela naik motor supaya saya tidak punya hutang. Nah, kenapa? Karena memang hutang itu sudah selayaknya dihindari gitu. Jangan sampai nanti umur kita habis kita masih punya hutang ya, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang bermanfaat ya, dan saya memilih hidup tanpa hutang. Makanya itu betul-betul saya hindari. Ya mungkin kalau sangat-sangat terpaksa bisa, tetapi hutang bukan yang hutang riba tentunya ya, tapi hutang yang bukan riba. Wong utang personal saja saya menghindari, apalagi yang ada bunganya. Ya, tentu saja itu wajib dihindari ya, karena namanya riba itu siapa yang kena dosanya ya. Menurut hadis riwayat Muslim, pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis dan 2 saksinya, maka semua sama saja ya. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami ya, bagi saudara-saudara Muslim. Utang yang berbunga itu riba, mau leasing, mau KPR, semuanya yang ada bunganya. Jadi kalau pinjam ada tambahannya itu riba. Ya sudah jelas ya, pinjam ada tambahannya itu riba. Nah, jadi kalau saya KPR, leasing itu juga saya hindari. Karena sudah jelas, satu memang dilarang agama ya. Coba Anda bayangkan. Pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis dan 2 saksinya. Kalau saya berhutang dan ada ribanya, berarti saya termasuk golongan yang kedua. Ya, jadi makanya saya hindari. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh Mas, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, segera kurangi gitu. Apa yang bisa dikurangi? Misalnya dulu hutangnya karena beli motor. Ya Anda boleh jual motor Anda dan kemudian Anda pakai motor yang second saja, yang penting bisa berangkat ke kantor, bisa dipakai untuk jalan, tetapi tidak perlu berhutang. Ya,
Begitu juga dengan mobil, begitu juga dengan tempat tinggal. Itu yang saya sarankan. Kalau utangnya tanpa jaminan, Mas, sehingga tidak ada lagi yang bisa dijual. Berarti kan tanpa jaminan. Anda bisa ikuti postingan-postingan saya bagaimana ceritanya teman-teman ini bisa lepas dari jeratan hutang. Tapi intinya pada hari ini saya memfokuskan pembahasan bahwa hutang untuk investasi menurut saya keliru. Jadi ajaran yang diberikan oleh Robert Kiyosaki, investasi itu sebaiknya kita menghitung lagi ya, kalau investasi yang masuk ya kita boleh berhutang untuk investasi, dan itu konsepnya adalah hutang baik, hutang buruk. Di dalam agama semua hutang ya itu harus dihindari ya, sebisa mungkin dihindari. Jangan sampai kita, bahkan Rasulullah juga berdoa dan memberikan doa pada kita yang artinya adalah berlindung dari hutang dan kesewenang-wenangan manusia ya. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, mengapa tidak semua yang diberikan oleh Robert Kiyosaki itu cocok untuk kita. Makanya kita ambil saja yang cocok ya, dan kita tinggalkan yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda semua yang menonton video ini diberikan kelonggaran oleh Allah dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Sekian, wassalam.